Inilah Colossus Rhodes, sebuah patung perunggu raksasa yang berdiri di pelabuhan Pulau Rhodes, Yunani. Dibangun lebih dari 2.300 tahun yang lalu. Dianggap sebagai mahakarya yang luar biasa pada masanya. Namun hanya bertahan 56 tahun sebelum runtuh dalam gempa bumi. Video ini, mari kita jelajahi 7 keajaiban dunia kuno. Dari Taman Gantung Babilonia yang memesona, hingga mercusuar Alexandria yang megah. Tentu saja, juga legenda di balik Colossus Rhodes yang melibatkan 900 unta dan kekayaan berlimpah. Pertama-tama, mari kita bicara tentang satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih bertahan hingga kini, Piramida Agung Giza. Piramida ini sejak dibangun tahun 2600 SM hingga tahun 1311 ketika Katedral Lincoln selesai dibangun. Selama lebih dari 3.800 tahun, bangunan tertinggi di bumi. Terbuat dari sekitar 2,3 juta blok batu. Dikatakan, setiap blok memiliki berat antara 2,5 hingga 15 ton. Batu paling ringan setara berat dengan Tesla Cybertruck. Piramida setinggi hampir 147 meter. Luas dasar mencapai lebih dari 50.000 meter persegi. Dan yang menakjubkan dari piramida ini, bukan hanya skalanya yang masif, tapi juga presisi konstruksinya yang ekstrim. Semua piramida utama Mesir menghadap utara dengan akurat. Keempat sisi piramida Agung Giza menghadap utara selatan, timur barat. S, G, E, H, E, B, D, E, D, I, S. Hai. Bangunan terbesar dan terkokoh di dunia pada masanya, untuk menempatkan jasadnya sendiri, agar harta karun yang dikuburkan bersama dapat bertahan selamanya. Dia mengumpulkan 25.000 pengrajin, menghabiskan waktu 20 tahun untuk menyelesaikan proyek ini. Bagian dalam piramida memiliki beberapa ruang pemakaman pada ketinggian berbeda. Yang terbesar adalah tempat peristirahatan terakhir Firaun Khufu. Ruang makam raja. Pertama-tama, membangun piramida membutuhkan material dalam jumlah besar, utamanya batu kapur dan granit. Sebagian besar batu diambil dari tambang lokal, tetapi ruang makam raja menggunakan bahan khusus lainnya, granit merah. Berat per batu bisa mencapai 80 ton, setara dengan pesawat Boeing 737. Orang Mesir kuno tidak hanya harus mengandalkan tenaga manusia untuk memindahkan batu raksasa ini, tetapi juga harus mengangkut batu-batu ini dari seberang sungai Nil. Asal granit merah adalah Aswan. Berjarak lebih dari 800 km dari Giza, hampir setara dengan jarak dari Los Angeles, Amerika Serikat, Las Vegas pulang pergi. Menurut perkiraan, bongkahan batu raksasa ini diangkut melalui transportasi sungai Nil. Setelah fondasi diratakan, proses pembangunan pun dimulai secara resmi. Teori yang paling umum adalah, orang Mesir kuno membangun jalur tanjakan tanah yang sangat besar. Ada yang lurus, ada juga yang memiliki belokan, ada juga yang berpendapat tanjakan dibangun mengelilingi piramida itu sendiri, agar para pengrajin dapat menggunakan tali, kayu dan kereta luncur untuk memindahkan batu dengan lancar. Sudut kemiringan tanjakan tidak boleh lebih dari 8 derajat. Namun metode tanjakan tunggal jelas tidak dapat menyelesaikan pembangunan seluruh piramida. Karena untuk mencapai puncak menara, jalannya akan menjadi terlalu panjang, atau sudut kemiringannya akan terlalu besar. Teori lainnya adalah, orang Mesir kuno memanfaatkan struktur koridor besar untuk mengangkut batu raksasa seberat 80 ton. Mereka membangun jalur landai lurus di setengah piramida, membuka jalur transportasi untuk material batu terberat. Sementara di dalam koridor besar, setiap batu raksasa dilengkapi dengan pemberat. Dengan bantuan prinsip fisika, membuat pengangkutan benda berat menjadi lebih mudah. Sampai hari ini, tidak ada satupun metode konstruksi yang terbukti secara pasti. Dan misteri inilah yang justru menjadi daya tarik Piramida Agung Giza. Dari 7 keajaiban dunia kuno, Piramida Agung Giza adalah satu-satunya yang tersisa dan yang akan diceritakan berikut ini. Bahkan para ahli tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar ada, yaitu Taman Gantung Babilonia. Catatan sejarah menyebutkan, itu adalah taman raksasa yang dibangun di atas tembok batu. Pohon dan vegetasi besar tumbuh menjulang di udara. Aliran air mengalir dari teras atas ke tingkat bawah secara bertahap. Translate_text. Namun hingga saat ini, orang-orang belum menemukan bukti peninggalan apapun yang membuktikan keberadaan. Penelitian lebih lanjut menemukan, Taman Gantung Babilonia mungkin sama sekali tidak berada di Babilonia. Pertama-tama mari kita lihat mengapa taman ini disebut keajaiban. 1111. Catatan sejarah menyebutnya sebagai bangunan batu berbentuk persegi, terdiri dari teras-teras yang ditinggikan bertingkat. Setiap lapisan teras harus menopang beban bertonton tanah dan batu, tanpa mengalami kebocoran air atau keruntuhan. Akuaduk di sekitarnya mengalirkan air ke taman. Ada legenda kuno yang menyebutkan, pada masa itu orang menggunakan alat mirip pompa sekrup Archimedes untuk mengirimkan air ke setiap tingkat taman. Prinsip alat ini adalah memasang struktur spiral di dalam pipa perunggu, dengan memutar spiral untuk mendorong air naik ke tingkat berikutnya, sehingga air mencapai puncak taman, lalu mengalir turun melalui setiap lapisan teras. Translate_text. Juga menciptakan pemandangan yang sangat megah. Tapi masalahnya adalah, waktu penemuan pompa Archimedes,
350 tahun lebih muda dari era legenda taman ini. Untuk memecahkan misteri lokasi Taman Gantung, pertama-tama harus memperjelas siapa pembangunnya. Saat ini ada dua pandangan utama di kalangan akademisi. Satu pandangan berpendapat Taman Gantung dibangun oleh Raja Babilonia Nebukadnezar II sekitar tahun 600 SM untuk istri Amitis. Legenda mengatakan Amitis berasal dari daerah pegunungan yang hijau setelah menikah ke Babilonia. Merindukan hutan dan pegunungan kampung halamannya, Nebukadnezar II kemudian membangun taman ini. Memindahkan pemandangan kampung halaman istri ke dataran Babilonia. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang mengonfirmasi pandangan ini, tapi kisah ini telah beredar selama lebih dari 2000 tahun. Pandangan lain berpendapat, Translate_text adalah kota kuno Niniwe yang terletak di Irak saat ini. Niniwe lebih tua dari Babylon dan juga lebih besar skalanya. Raja Asyur Sanherib merancang sistem hidrolik yang canggih untuk kota ini. Prasasti mencatat, di sini terdapat taman yang luas, kanal buatan dan fasilitas penyediaan serta pembuangan air yang canggih. Sumber air dialirkan melalui akuaduk dari pegunungan yang berjarak lebih dari 50 km. Salah satu akuaduk batu masih bertahan hingga kini. Sebagian catatan sejarah juga menyebut Niniwe sebagai Babylon kuno, menyebut seluruh wilayah itu sebagai Babilonia. Sistem penyediaan dan pembuangan air Niniwe yang canggih membuat beberapa ahli berpendapat disinilah lokasi sebenarnya Taman Gantung. Sementara ahli lainnya tetap berpendapat taman itu berada di Babylon. Penulis buku 7 Keajaiban Dunia Kuno, Beta Nisius, mengajukan pandangan lain, melainkan Taman Gantung Babilonia. Meskipun keberadaan Taman Gantung Babilonia sangat diperdebatkan, namun catatan keajaiban kuno berikutnya sangat detail, dan skalanya sama menakjubkan. Setelah berhari-hari berlayar di lautan luas, akhirnya melihat titik cahaya di Cakrawala. Cahaya itu menuntunmu menuju kota terbesar di dunia kuno ini. Pusat perdagangan penting yang menghubungkan Yunani kuno dengan lembah Sungai Nil, kota yang didirikan langsung oleh Alexander Agung ini. Dan cahaya tersembunyi itu adalah mercusuar Alexandria. Mercusuar Alexandria awalnya bernama Pharos. Skalanya bisa dibilang tak tertandingi. Tingginya 3 kali lipat dari mercusuar biasa abad ke-21 di luar piramida. Ia adalah salah satu bangunan tertinggi yang dibangun manusia selama berabad-abad. Untuk mencapai ketinggian seperti itu, mercunya dibagi menjadi 3 struktur. Alas persegi, bagian tengah segi 8, dan puncak menara silinder. Di puncak menara berdiri sebuah patung. Ada pendapat yang menyatakan patung itu adalah Zeus, raja dewa-dewa Yunani. Ada juga yang berpendapat itu adalah Poseidon, dewa laut. Sejarawan berspekulasi, di dalam mercusuar terdapat cermin pemantul cahaya raksasa, yang digunakan untuk memantulkan cahaya memandu kapal di sekitarnya. Siang hari memantulkan sinar matahari, malam hari menyalakan api unggun raksasa. Legenda mengatakan cahaya ini dapat terlihat dari jarak lebih dari 50 km. Ketenaran mercusuar Alexandria menyebar ke seluruh penjuru. Namanya, Pharos, menjadi istilah generik untuk mercusuar. Dalam berbagai bahasa seperti Yunani, Prancis, dan Spanyol. Kata untuk mercusuar berasal dari sini. Antara tahun 900 hingga 1300 Masehi, kota Alexandria mengalami beberapa gempa bumi dahsyat. Mercusuar Alexandria pun secara bertahap runtuh. Batu-batu puingnya kemudian digunakan di pulau tempat lokasi asli mercusuar untuk membangun benteng abad pertengahan. Mercusuar ini berdiri selama lebih dari 1500 tahun, dan keajaiban yang akan diceritakan berikutnya akhirnya masih menjadi misteri hingga kini. Patung Zeus adalah patung raksasa yang berdiri di Olimpia. Olimpia juga merupakan tempat kelahiran Olimpiade kuno. Patung ini dibuat oleh pematung terkenal Phidias, sekitar tahun 35 SM. Tinggi patung sekitar 12 meter, hampir menyentuh langit-langit kuil, terbuat dari banyak emas dan gading. Menurut catatan sejarah, di depan patung pernah ada kolam refleksi minyak, yang membuat patung terlihat semakin megah dan agung. Patung ini dianggap sebagai kombinasi sempurna kemewahan dan keindahan. Filsuf Epictetus bahkan percaya, hanya mereka yang pernah melihat patung Zeus bisa mati dengan senyuman. Mengapa karya seni yang begitu indah ini menghilang tanpa jejak? Sejarawan hingga kini belum memiliki kesimpulan pasti. Satu teori mengatakan, sekitar tahun 522 M, Olimpia dilanda gempa bumi. Patung rusak dalam gempa. Tidak ada peninggalan yang bisa membuktikan hal ini. Patung Zeus sudah sangat besar. Dan keajaiban berikutnya ini bisa dibilang adalah kuil terbesar di Yunani kuno, kuil Artemis. Reruntuhannya kini terletak di kota kuno Efesus, Turki. Seluruh kuil terbuat dari marmer. Ia bukan hanya tempat pemujaan, tapi juga pusat agama dan keuangan pada masa itu, serta tempat perlindungan bagi pengungsi, raja, negara kota, bahkan rakyat biasa menyimpan uang di sini. Karena itulah ia dijuluki Ban Asia. Sebelum hancur secara tragis, ia selalu menjadi bangunan yang sangat berpengaruh. Kuil ini konon berdiri selama sekitar 600 tahun. Berbeda dengan keajaiban lainnya, ia pernah hancur beberapa kali, dan dibangun kembali berkali-kali. Waktu pembangunan pastinya sudah tidak bisa dilacak, tapi catatan sejarah menyebutkan, versi terawal hancur karena banjir pada abad ke-7 SM. 200 tahun kemudian, kuil itu dibangun kembali, dengan ukuran sebanding dengan lapangan sepak bola. Namun hanya 6 tahun kemudian, Alexander Agung, pada hari Alexander
Alexander Agung dilahirkan. Seorang pria yang ingin dikenang sepanjang masa membakar kuil itu. Seluruh kuil Artemis menjadi tanah hangus. Kemudian, Alexander Agung menawarkan dana untuk membangun kembali kuil, tetapi ditolak oleh orang-orang Efesus. Mereka berpikir, tidak pantas jika seorang dewa memberikan sedekah ke tempat pemujaan dewa lain. Setelah Alexander Agung meninggal, orang-orang Efesus membiayai sendiri, dan membangun kembali kuil pada tahun 323 SE. Desain kuil baru lebih megah. Dikelilingi oleh 127 pilar berlapis ganda. Seluruh kuil ini memiliki panjang 137 meter dan lebar 69 meter. Ukurannya hampir 4 kali lipat dari Parthenon Athena. Sejarawan terkenal Romawi kuno Plinius Tua pernah mencatat tentang kuil paling megah ini. Membuktikan skalanya yang luar biasa dan keindahannya yang memukau. Pemandangan kuil Artemis pastinya sangat menakjubkan. Dan hanya berjarak 200 km darinya, terdapat bangunan luar biasa lainnya. Mausoleum Mausolos. Itu adalah bangunan marmer megah yang berdiri di barat daya Turki modern. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ukiran yang indah. Dibangun sekitar tahun 350 SM. Merupakan makam bersama penguasa Caria Mausolos dan istrinya. Bangunan ini memadukan gaya arsitektur Yunani. Tujuan pembangunannya mirip dengan piramida Mesir. Mausoleum Mausolos terletak di bukit di sebelah kota Halicarnassus. Dibangun di atas alas persegi panjang yang tinggi. Catatan sejarah, itu adalah bangunan bertingkat. Tingginya melebihi 40 meter. Setiap lantai dihiasi dengan banyak patung. Di dasar makam terdapat alas batu besar. Anak tangga yang lebar menuju ke platform. Di kedua sisinya ada patung singa batu dan patung penjaga. Di atas alas adalah bagian utama makam. Bangunan marmer tinggi pertama. Dikelilingi oleh beberapa barang pilar. Di antara pilar-pilar berdiri ratusan patung. Membuat seluruh bangunan bagai galeri seni pahat batu terbuka. Dari setiap sudut dapat dinikmati ukiran batu yang indah. Di atas pilar terdapat atap berbentuk piramida. Desain ini membuatnya sangat berbeda dari semua kuil Yunani. Dan di puncak tertinggi atap, ada patung kereta perang raksasa yang ditarik 4 kuda. Bagaimana akhirnya nasib makam ini? Antara tahun 100 hingga 1400 Masehi, beberapa kali gempa bumi membuatnya rusak secara bertahap. Sisa-sisa beberapa patung saat ini dipajang di British Museum London, tapi sarkofagus marmer besar di dalam makam itu tidak pernah ditemukan. Pengaruh Mausoleum Halicarnassus begitu besar, hingga kata mausoleum berasal dari nama pembangunnya, Mausolus. Seperti Colossus of Rhodes yang akan dibahas berikutnya, namanya juga menjadi semacam simbol. Setelah kematian Alexander Agung, kekacauan perang merebak. Para bawahannya saling berperang. Kekaisaran terjerumus dalam perang di Adohau, dan di tengah kekacauan perang, Pulau Rhodes sebagai kota perdagangan mengalami kemakmuran. Terletak di persimpangan Yunani, Mesir, dan Asia, menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di dunia kuno, tapi juga menjadi incaran pasukan musuh. Tahun 305 SM, jenderal terkenal Demetrius menyerang Rhodes. Pertahanan Rhodes sangat kokoh. Translate_text. Sementara Demetrius membawa senjata pengepungan yang belum pernah ada sebelumnya. Menara pengepungan raksasa penghancur kota. Menara pengepungan ini tingginya sekitar 40 meter. Beratnya lebih dari 160 ton, setara dengan seekor paus biru. Pengepungan ini berlangsung hampir 1 tahun. Akhirnya Demetrius terpaksa menarik pasukan karena biaya perang terlalu besar. Orang-orang Rhodes mengumpulkan perunggu yang tertinggal di medan perang. Logam seperti besi. Meleburnya menjadi besi tua untuk dijual. Kekayaan yang diperoleh setara dengan sekitar 300 talenta perak. Pada masa itu dianggap sebagai kekayaan yang sangat besar. Jika dikonversi ke nilai mata uang sekarang mencapai jutaan dolar. Orang-orang Rhodes memutuskan menggunakan kekayaan ini untuk memuja dewa matahari Helios. Membangun patung raksasa yang belum pernah ada sebelumnya untuknya. Skalanya harus sama megahnya dengan menara pengepungan yang pernah mencoba menaklukkan kota itu. Mereka mempekerjakan pematung terhebat di pulau itu, Chares dari Lindos, untuk membuat patung ini. Patung itu berdiri di atas alas batu raksasa, tingginya sekitar 32 meter. Lapisan luarnya menggunakan perunggu sebagai kulit. Untuk menyelesaikan pembangunannya, Chares meminta para pengrajin membangun jalan landai melingkar yang besar. Sayangnya, masa berdirinya Colossus Rhodes sangat singkat. Tahun 226 SM, hanya 56 tahun setelah pembangunannya, Rhodes dilanda gempa bumi dahsyat. Patung raksasa itu patah dari lututnya dan runtuh dengan dahsyat. Yang mengejutkan, orang-orang Rhodes tidak membangun kembali patung ini. Puing-puing yang runtuh dibiarkan di tempatnya. Meski telah menjadi reruntuhan, patung raksasa itu tetap termasyhur. Selama lebih dari 800 tahun berikutnya, banyak orang terus datang mengunjungi karena ketenarannya. Reruntuhan itu sendiri pun menjadi objek wisata. Dan kini di Rhodes, mengapa tidak ada jejak patung kolosal sama sekali? Tahun 653 Masehi, Rhodes direbut oleh pasukan Arab. Semua pecahan patung kolosal dilebur dan dijual sebagai logam.
Legenda menyebutkan logam ini diangkut oleh lebih dari 900 unta. Hanya menyisakan deskripsi tertulis tentang patung legendaris ini untuk Rhodes. Karena tidak ada peninggalan yang bisa diteliti. Imajinasi orang tentang patung kolosal Rhodes memiliki ruang tak terbatas. Dalam lukisan masa kini, patung kolosal Rhodes sering digambarkan dengan kaki terbuka, berdiri tegak di pelabuhan. Kapal-kapal berlayar melalui celah kakinya. Tapi para ahli berpendapat, dengan teknologi konstruksi zaman itu, struktur seperti ini secara mekanis mustahil diwujudkan. Spekulasi yang lebih masuk akal adalah patung kolosal sebenarnya berdiri di samping pelabuhan, hanya karena ukurannya terlalu besar dan wibawanya terlalu megah, membuat para pelaut berilusi seolah berlayar melalui celah kakinya. Keajaiban kuno ini, beberapa telah lama menjadi debu, beberapa masih berdiri teguh di tengah gurun pasir. Mereka adalah saksi kecerdasan dan ambisi manusia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.